Aku sita aset rumah dan mobil suamiku setelah aku pulang jadi TKW di Arab Saudi. Aku grebek dan aku usir suamiku dan gundiknya dari istanaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Selama bertahun-tahun aku bekerja di Arab Saudi sebagai TKW, membanting tulang demi membangun rumah mewah dan membeli mobil demi masa depan keluarga. Tapi saat aku pulang, rumah itu telah berubah jadi istana bagi wanita lain. Suamiku berselingkuh dan hidup enak dengan hasil jerih payahku. Tak sudi aku diinjak harga dirinya. Aku buktikan bahwa aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa mereka tindas. Aku grebek mereka, aku usir, dan aku sita semua aset yang jadi hakku. Kalian pikir aku masih lemah? Salah besar. Sekarang giliran kalian yang akan merasakan neraka yang kalian ciptakan sendiri. Like kalau kamu ikut merasa puas dengan pembalasan si tokoh utama. Komen kalau kamu pernah merasa dikhianati saat sedang berjuang untuk keluarga. Subscribe untuk cerita-cerita penuh amarah, pembalasan, dan harga diri seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu langit tampak sendu, seolah tahu bahwa ada hati yang sedang remuk menahan perpisahan. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak oleh air mata para perempuan perkasa yang memilih jalan hidup sebagai TKW demi menyambung nyawa keluarganya di tanah air. Aku salah satunya. Namaku Rani. Usiaku saat itu 32 tahun, ibu dari 2 anak, istri dari seorang pria yang dulu sangat kupercaya, Bima namanya. Tapi pagi itu, yang mengantarku ke bandara bukan suami, bukan juga anak-anakku, melainkan tukang ojek yang dibayar tetangga. Suamiku tak tahu kemana. Alasannya sibuk, katanya tak bisa izin kerja. Tapi aku tahu, alasannya lebih dari itu. Aku tahu hatinya mulai menjauh dariku bahkan sebelum langkahku menginjak tanah Arab. Aku menatap tiket pesawat di tanganku. Gemetar. Tiket itu bukan hanya secari kertas perjalanan, tapi simbol dari pilihan pahit seorang istri yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Rumah yang kami tempati sempit dan nyaris rubuh. Dapur kami lebih mirip gudang tak terurus. Dan anak-anak kami sekolah dengan sepatu sobek yang dijahit sendiri. Di tengah keterpurukan itulah aku mantap mengambil keputusan. Aku akan pergi. Aku akan bekerja. Aku akan kembali membawa perubahan. Sebelum berangkat, aku sempat menatap rumah kecil kami untuk terakhir kalinya. Di sana, di balik tembok kusam itu, ada sisa-sisa kenangan indah masa pengantin baru. Ada suara tawa anak-anak yang polos, ada doa-doa malamku yang mengendap di langit-langit kamar. Tapi juga ada luka. Luka saat Bima mulai pulang larut malam, saat ia mulai membawa bau parfum asing, dan saat ia lebih banyak tersenyum pada layar ponselnya dibandingkan padaku. Aku pura-pura tidak tahu. Aku diam demi anak-anak, demi rumah tangga. Tapi aku tahu, kepergianku ini bukan hanya demi mencari uang, tapi juga demi mengukur seberapa setia suamiku saat aku tak ada. Sesampainya di Arab Saudi, hidupku berubah drastis. Dari seorang istri biasa, aku menjadi pembantu rumah tangga di Riyadh.
Aku tidur di lantai, bekerja dari subuh hingga tengah malam. Tak ada waktu bersantai, tak ada waktu untuk bersedih. Tanganku melepuh, kakiku bengkak, punggungku pegal tak pernah sembuh. Tapi aku tetap kirim uang. Tiap bulan, tak pernah telat. Semua demi anak-anakku yang aku titipkan pada ibu kandungku di kampung. Dan tentu saja demi suamiku, yang katanya sedang mengurus pembangunan rumah kami. Ya, rumah. Sebuah proyek yang kuharapkan jadi bukti perjuanganku. Katanya, dia beli tanah di pinggiran kota. Katanya, rumah itu sedang dibangun dengan uang kirimanku. Bahkan katanya, dia juga beli mobil second untuk antar jemput anak sekolah. Bodohnya aku percaya. Aku bahkan kirim uang tambahan demi membeli perabot dan membayar tukang. Kupikir, saat aku pulang nanti, aku akan disambut di depan rumah itu dengan senyum bahagia dan pelukan hangat. Kupikir, suamiku akan berlutut haru dan berkata, "Terima kasih, istriku. Semua ini karena kamu." Tapi ternyata, semua itu hanya imajinasi seorang wanita yang terlalu percaya cinta. Di balik sambungan telepon yang hanya sebulan sekali, di balik pesan singkat yang kian jarang, dan foto-foto anakku yang tak lagi dikirim, ternyata ada skenario busuk yang sedang dipersiapkan. Dan aku sedang dikorbankan dalam diam. 6 tahun berlalu. Aku sudah hafal nama semua sudut rumah majikanku, tapi aku lupa wajah suamiku yang dulu. Aku tahu anak-anak mulai canggung saat aku video call. Aku tahu senyum mereka kaku, seolah disuruh bicara padaku. Tapi aku tetap bertahan. Aku kumpulkan semua tenaga, semua uang, semua sabar. Tiket kepulanganku kupegang seperti tiket menuju kebahagiaan. Aku bahkan beli oleh-oleh, beli baju bagus untuk suamiku, mainan baru untuk anak-anak. Aku sudah siapkan kejutan. Tapi ternyata, kejutan bukan aku yang beri, melainkan aku yang menerima. Aku pulang diam-diam. Tak ada yang tahu aku akan datang. Kupikir aku akan membuat mereka terkejut dan bahagia. Tapi saat aku tiba di depan rumah yang katanya, rumah kita, aku berdiri terpaku seperti orang bodoh. Di depan pagar rumah mewah itu, berdiri seorang wanita muda berbaju ketat, rambut dicat pirang, dan mengenakan daster seksi, sedang menyiram bunga. Rumah yang kubangun dengan keringatku, mobil yang kubeli dengan darahku. Dan dia, perempuan itu, tampak sangat nyaman di sana. Hatiku runtuh, tanganku mengepal, dadaku sesak. Aku belum tahu siapa dia. Tapi naluriku tahu, itulah wanita yang menggantikan posisiku di rumahku sendiri. Dan mulai hari itu, aku tidak akan lagi diam. Aku berdiri di balik pohon mangga tua di seberang rumahku, rumah yang seharusnya menjadi saksi perjuanganku, rumah yang aku bangun dari titik darah terakhirku di tanah Arab. Tapi kini rumah itu berubah menjadi tempat asing yang menghunus hatiku tanpa ampun. Wanita muda itu, aku bahkan belum tahu namanya, berjalan santai di halaman rumahku dengan sandal mahal dan kacamata hitam, seolah dia nyonya besar di istana yang kubangun dengan tubuhku sendiri yang luka. Rumah itu bukan hanya bangunan, itu lambang pengorbananku. Dan sekarang, saat aku kembali, tempat itu justru jadi panggung bagi pengkhianatan yang mereka bangun secara diam-diam selama 6 tahun terakhir. Tanganku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang tak bisa kutahan. Aku ingin menjerit. Aku ingin menghampiri dan mencabik perempuan itu dari teras rumahku. Tapi aku juga tahu, ini belum waktunya. Aku butuh bukti. Aku butuh rencana. Aku butuh kehancuran yang lebih elegan daripada sekadar teriak-teriak di jalan. Dulu, sebelum aku berangkat ke Arab Saudi, Bima, suamiku, berlutut di hadapanku dengan linangan air mata palsunya. Aku janji,
Ran, aku akan jaga anak-anak, jaga rumah, jaga kehormatan kita. Kamu nggak akan menyesal pergi kerja. Aku di sini akan jadi suami dan ayah yang bisa kamu banggakan. Aku bodoh. Aku terlalu percaya janji dari bibir yang penuh kebusukan. Aku peluk dia saat itu, dengan hati yang remuk tapi penuh cinta. Kupikir, meski kami miskin, cinta kami cukup jadi pondasi. Kupikir, meski aku pergi, ikatan kami tak akan goyah. Tapi aku lupa, laki-laki bisa berubah saat diuji oleh jarak dan harta. Dan ternyata, Bima gagal total. Aku telusuri ganggang sekitar, menyamar sebagai tamu dari luar kota, mengenakan masker dan kerudung lebar. Aku temui tetangga lama. Ada yang heran, ada yang terkejut, tapi sebagian memilih diam. Sampai akhirnya Bu Rohaya, tetangga depan rumah dulu yang sudah tua dan tak takut pada siapapun, mengajakku duduk di beranda rumahnya. "Rani, kamu harus kuat, nak," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. "Rumahmu itu sekarang udah kayak tempat jin kawin. Bima bawa perempuan lain tinggal di sana. Katanya itu istri barunya. Tapi orang kampung tahu kamu belum cerai. Anak-anakmu juga. Duh, kasihan, makin gak keurus. Ibu kandungmu aja sekarang sakit-sakitan." Tubuhku gemetar. Aku mendekap mulutku agar tidak meraung. Napasku sesak. Aku hampir tak bisa berdiri. "Kenapa? Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku, Bu?" tanyaku lirih. Bu Rohaya menggeleng. "Kami semua takut. Dia sekarang sok kaya, sok punya kuasa. Mobil-mobilan, gaya borjuis. Dia bawa perempuan itu ke pengajian, ke pasar, ke acara RT. Katanya dia dapat warisan dari istri mudanya yang kaya. Tapi kami tahu, itu bohong. Semua orang tahu, rumah itu kamu yang bangun. Mobil itu kamu yang beli. Tapi dia pura-pura jadi raja di atas tanah yang bukan miliknya." Aku menunduk, mengepalkan tinju. "Bu, saya nggak akan tinggal diam." "Apa kamu punya bukti?" tanya Bu Rohaya tajam. Aku membuka tasku, mengeluarkan map biru berisi seluruh salinan dokumen, sertifikat rumah atas namaku, STNK mobil atas namaku, rekening koran aliran dana dari gaji TKW ke rekening Bima. Semua tertata rapi. 6 tahun aku bukan hanya bekerja, tapi mencatat setiap transfer, setiap pengeluaran, setiap bukti bahwa semua yang dia nikmati hari ini bukan dari usahanya, tapi dari penderitaan dan luka-lukaku di negeri orang. Aku bahkan punya rekaman suara dari satu-satunya video call 2 tahun lalu saat dia menyebut, "Ya, ini rumah kamu, Ran. Semua yang aku bangun ini pakai uangmu. Nggak usah khawatir." Itu cukup. Itu akan jadi peluru pertama untuk menghancurkan semua topeng mereka. Hari itu, aku tidak langsung menggerebek. Aku pergi ke notaris. Aku konsultasi dengan pengacara. Aku kumpulkan saksi. Aku rancang segalanya. Karena jika aku datang hanya dengan amarah, mereka akan bilang aku gila. Tapi jika aku datang dengan hukum dan bukti, mereka tak bisa berkutik. Aku tidur di rumah kontrakan kecil selama beberapa hari sambil menyusun semuanya. Setiap malam aku menangis, bukan karena masih mencintai Bima, tapi karena aku menyesal sudah mengorbankan segalanya untuk pria yang tak layak bahkan untuk disapa manusia. Aku juga rindu anak-anakku, yang kini malah lebih dekat dengan perempuan itu. Tapi aku tahu, nanti waktunya akan tiba. Aku akan rebut semuanya kembali. Rumahku, mobilku, anak-anakku, dan harga diriku yang telah mereka injak-injak. Dan saat itu tiba, aku tak akan mengetuk pintu seperti orang sopan. Aku akan menggedor pintu seperti badai. Panas gurun Arab tak pernah ramah. Debu halus beterbangan dan menempel di kulitku setiap kali aku keluar membersihkan halaman majikan. Siang hari bisa membakar kulit sampai melepuh. Malam hari menusuk tulang hingga menggigil. Tak ada waktu istirahat yang benar-benar istirahat. Tidurku sering terpotong suara anak-anak majikan yang menangis tengah malam, atau panggilan ibu rumah tangga tempatku bekerja yang tak kenal lelah menyuruh ini itu. Tapi setiap peluh yang mengalir dari tubuhku,
Setiap luka di telapak tanganku, setiap malam panjang tanpa pelukan anak-anakku, semua ku terima dengan lapang demi satu harapan. Aku ingin membangun rumah untuk keluargaku. Rumah yang layak. Rumah yang membuat suamiku dan anak-anakku hidup lebih baik. Setiap bulan, aku menunggu tanggal muda dengan cemas. Begitu gaji turun, aku langsung antre di konter remitansi untuk kirim uang. Tak sedikit. Hampir 80% gajiku kukirimkan ke Indonesia. Sisanya hanya cukup untuk beli sabun mandi, sikat gigi, dan pembalut. Aku tak pernah belanja baju baru. Pakaian dalamku sobek pun kutambal dengan jahitan kasar. Makan pun seadanya. Kadang hanya nasi putih dengan sisa lauk majikan. Tapi tak masalah. Aku tahu, di kampung sana, mereka menanti. Mereka butuh aku. Bey, uangnya udah aku kirim. Yah, beliin anak-anak sepatu baru. Kasihan kemarin Soleh bilang tapaknya bolong. Kataku lewat pesan suara setiap bulan. Siap, Ran. Nanti aku juga mau mulai bangun rumah. Kan udah ada tanah yang kamu beli itu. Jawab Bima saat itu. Tangisku jatuh. Aku merasa begitu bersyukur punya suami yang mau menerima uang dan mengelolanya untuk kebaikan bersama. Kupikir dia jujur. Kupikir dia benar-benar membangun rumah impian kami dengan rapi. Bahkan dia sempat kirim foto pondasi rumah. Katanya itu dibangun dari uangku. Aku tersenyum dalam lelah. Merasa perjuanganku mulai berbuah. Tapi ternyata, itu hanya sebagian kecil dari kebenaran. Setelah beberapa bulan, permintaan uang mulai bertambah. Ran, mau beli keramik, uangnya kurang. Kirim lagi ya. Aku kirim. Ran, katanya tukangnya minta tambahan buat naikin atap. Aku kirim. Ran, mobil ada yang jual murah, mumpung bisa buat antar anak sekolah. Aku percaya, dan aku kirim. Kirim dan kirim, sampai aku nyaris tak punya apa-apa selain tubuh lelah dan tabungan digital yang kosong. Tapi aku bahagia. Karena aku pikir semua pengorbananku akan terbayar lunas saat aku pulang nanti dan duduk di ruang tamu rumahku yang mewah bersama keluargaku. Aku bahkan mulai bermimpi punya toko kecil di rumah nanti. Jual jajanan, kebutuhan sehari-hari. Aku sudah punya rancangan bisnisnya. Sambil urus anak, aku bisa berdagang. Aku tulis mimpi-mimpiku di buku kecil. Buku yang setiap malam ku baca sebelum tidur. Hanya untuk menguatkan hati. Karena hari-hariku di Arab tak pernah mudah. Majikanku galak, kadang ringan tangan. Suaraku serak karena sering dimarahi. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku yakin, rumahku sedang dibangun di sana. Anak-anakku sedang sekolah dengan seragam baru. Dan suamiku, kupikir dia sedang menungguku dengan sabar, dengan cinta. Lalu datanglah foto dari adikku. Ia tak sadar bahwa satu detail kecil dalam foto rumah yang katanya sedang dalam pembangunan, itu membuka mata batinku. Di belakang rumah, berdiri seorang perempuan asing. Usianya jauh lebih muda dariku. Ia duduk di motor milik kami, mengenakan celana pendek dan menyisir rambut dengan santai. Adikku tak sengaja memotret saat lewat dan tak tahu siapa perempuan itu. Saat kutanya ke Bima, jawabannya hanya, "Oh itu, tukang masak yang bantu-bantu di rumah. Nggak usah khawatir." Tapi kata-katanya mulai terasa kosong. Aku pun mulai menggali info lebih jauh dari jarak ribuan kilometer. Kutanya ke tetangga, kakakku, teman SMA yang masih tinggal di kampung. Jawaban mereka seragam, "Kami nggak tahu pasti, tapi katanya suamimu sekarang tinggal bareng perempuan lain." Aku telan bulat-bulat kabar itu. Aku pendam dalam-dalam. Aku tidak ingin gegabah. Aku ingin pulang dan lihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Tapi dari situ, aku mulai menahan pengiriman uang. Aku katakan bahwa majikan belum bayar. Tapi respons Bima justru berubah. Dia mulai jarang menghubungi. Bahkan saat aku sakit dan opname semalam karena dehidrasi parah, dia tak menelpon sama sekali. Anak-anak pun makin jarang bicara denganku. Seolah mereka dijauhkan. Atau bahkan, sudah dilupakan bahwa aku ibu mereka.
Saat masa kontrakku habis dan aku putuskan pulang, aku sengaja tidak memberi kabar. Kupikir, kejutan akan jadi hadiah indah. Tapi ternyata, kejutan itu menghancurkan semua keyakinanku pada manusia bernama suami. Karena yang kuhadapi bukanlah pria yang dulu kupeluk sebelum naik pesawat ke Arab. Yang kuhadapi sekarang adalah pengkhianat yang hidup enak di atas penderitaan istrinya. Dan perempuan itu, wanita yang kusebut pelakor sejak aku melihatnya, ternyata sudah tinggal di rumahku selama 3 tahun terakhir. Bima bilang pada warga bahwa aku tak pernah lagi mengirim uang, bahwa aku lupa keluarga, dan bahwa dia harus melanjutkan hidup. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Aku yang membiayai hidup mereka berdua. Aku yang membangun istana untuk mereka berzina. Aku yang dikhianati. Tapi kini aku sudah kembali. Dan satu demi satu, mereka akan tahu rasanya dihantam oleh badai yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu di Arab Saudi, aku duduk di lantai kamar sempit yang pengap dan hanya diterangi satu bohlam redup di langit-langit. Lututku kuangkat. Ponsel murah bututku buka. Kucek saldo di aplikasi pengiriman uang. Kosong. Semua sudah kukirim ke rekening Bima seperti biasa. Setelah lelah seharian mengurus rumah majikan, tubuhku sebenarnya ingin langsung rebah. Tapi rindu pada anak-anak dan suamiku membuatku tetap terjaga. Jam di ponsel menunjukkan pukul 11 malam waktu Riyadh. Di Indonesia baru pukul 3 dini hari. Tapi malam itu aku nekat. Ingin mendengar suara mereka meski cuma sebentar. Kutekan ikon video call. Dering pertama, kedua, ketiga, lalu tersambung. Assalamualaikum. Suaraku bergetar. Kamera menyala. Gambar goyang. Muka Bima muncul di layar. Wajahnya gelap. Entah karena pencahayaan yang buruk atau memang niat disembunyikan. Waalaikumsalam. Kamu kok nelpon jam segini, Ran? Tanyanya. Tapi bukan suaranya yang membuat jantungku tercekat. Melainkan suara perempuan lain yang terdengar samar dari belakang. Mas, kamu bawa air hangatku nggak? Aku membeku. Mataku menatap tajam ke layar. Telingaku menangkap suara itu dengan jelas. Suara perempuan yang terlalu santai untuk jam segini. Terlalu akrab untuk ukuran orang asing. Terlalu manja untuk berada di rumah istri sah seperti aku. Siapa itu, Mas? Tanyaku pelan. Suaraku nyaris hilang. Oh, itu pembantu. Lagi nginap di rumah. Bantu-bantu. Jawabnya cepat. Tapi dia lupa menurunkan nada bicaranya. Lupa bahwa aku bukan wanita bodoh. Pembantu? Nginap? Tengah malam panggil kamu. Mas, kayak gitu. Aku mencoba menahan nada. Tapi dadaku mulai terbakar. Oh, kamu ini cemburuan banget. Udah malam, tidur aja sana. Kamu tuh butuh istirahat. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Katanya santai. Tapi di balik kata-katanya, aku bisa lihat panik di matanya. Kamera digoyang. Lalu tiba-tiba sinyal terputus. Aku coba hubungi lagi. Berkali-kali, tak diangkat. Kutulis pesan panjang. Tak dibaca. Tak lama kemudian, nomorku diblokir. Malam itu aku terdiam di lantai berdebu kamar kecilku. Ponsel dalam genggaman. Jantungku rasanya dicabik-cabik oleh kenyataan yang selama ini mungkin sudah lama hadir. Tapi baru benar-benar menyakitkan ketika aku menyaksikannya sendiri. Sialnya, bukan hanya satu suara perempuan yang pernah kudengar. 2 bulan setelah itu, saat aku coba pinjam HP teman TKW lainnya untuk video call karena HP-ku rusak, aku nekat telepon pakai nomor asing. Bima angkat. Tapi ia tak sadar kamera menyala otomatis. Dan saat layar terbuka, aku melihat perempuan yang sama. Rambutnya basah, mengenakan daster merah muda, dan duduk di pangkuan suamiku. Mereka tertawa. Suamiku menggoda perempuan itu sambil menyodorkan sendok berisi es krim. Detik itu juga, darahku berhenti mengalir. Aku bisa jelaskan semua ini, Ran, katanya begitu sadar aku melihat. Tapi aku sudah tak mau dengar. Aku matikan sambungan, melempar ponsel ke kasur, lalu membenamkan wajahku ke bantal sobek yang baunya bercampur keringat. Tangisku meledak.
Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena suamiku direbut, tapi karena perempuan itu tinggal di rumahku, duduk di ruang tamuku, tidur di kasurku, dan menggunakan uang yang kukirim setiap bulan. Setelah itu, komunikasi kami membeku. Ia tak pernah minta maaf, tak pernah menjelaskan. Ia hanya diam, lalu beberapa bulan kemudian mengirim kabar seolah tak ada yang terjadi. "Ran, uangnya kirim lagi ya. Buat nambah biaya perabot. Anak-anak butuh meja belajar juga." Seketika hatiku menjerit. Kau pikir aku masih sebodoh dulu, Bima? Kau pikir aku masih percaya semua alasanmu? Aku menahan diri. Aku tak menjawab. Tapi aku mulai mencatat semuanya. Video rekaman, suara-suara perempuan asing, transkrip pesan, bukti transfer, foto rumah. Semua kukumpulkan rapi. Aku tahu, satu hari nanti, semuanya akan kulibatkan dalam penghancuran total. Karena aku tak lagi ingin menangis. Aku tak lagi ingin menjelaskan. Aku ingin menghancurkan. Aku kirim pesan pada adik kandungku di kampung. Kumulai dari hal paling sederhana. "Dik, tolong tanya diam-diam ke BPN, rumah yang alamatnya itu, atas nama siapa?" Beberapa hari kemudian, ia jawab, "Nama kamu, Mbak. Masih murni atas nama Rani. Nggak pernah dialihkan." Aku mengangguk. Bagus. Satu kunci ku pegang. Selanjutnya STNK mobil, buku tabungan, surat nikah. Semua masih aktif dan sah secara hukum. Aku bisa menggugat. Aku bisa menuntut. Aku bisa mengambil kembali semua yang mereka rebut secara tidak bermoral. Dan malam itu, sambil menatap langit-langit kamar sempitku, aku membuat satu janji pada diriku sendiri. Saat aku pulang, aku tidak akan mengetuk pintu mereka. Aku akan mendobraknya. Dan saat mereka keluar, bukan maaf yang akan mereka terima, tapi pengusiran tanpa belas kasihan. 6 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 6 tahun aku menahan rindu. 6 tahun aku mengubur semua perasaan demi satu tujuan. Membangun masa depan untuk keluargaku, yang ternyata tak lebih dari sekumpulan manusia rakus yang tega menginjak harga diriku sendiri. 6 tahun aku terikat kontrak di negeri gurun, mencuci pakaian orang, mengurus rumah orang, tidur hanya 4 jam sehari, makan dengan sisa lauk orang, semuanya kulakukan demi mereka. Tapi ketika aku pulang, bukan rumah yang menyambutku, bukan anak-anakku yang berlari memelukku, bukan suami yang menanti dengan haru, melainkan pengkhianatan, pemanfaatan, dan pemerkosaan moral yang terang-terangan. Aku tak beritahu siapapun bahwa aku akan pulang. Tidak kepada Bima, tidak kepada anak-anakku, tidak kepada ibu kandungku sendiri. Bukan karena aku tak ingin mereka tahu, tapi karena aku ingin melihat wajah-wajah itu tanpa topeng. Aku ingin mereka kaget, tergagap, tercekik, dan menyesal karena merasa telah hidup nyaman di atas penderitaan yang mereka pikir tak akan pernah kembali menagih balas. Aku naik pesawat tengah malam dari Riyadh, transit di Doha, lalu tiba di Soekarno-Hatta keesokan harinya tanpa dijemput siapapun. Tak ada karangan bunga, tak ada pelukan, tak ada sambutan. Aku naik bus ekonomi ke kotaku, berdesak-desakan di antara para penumpang yang pulang dari perantauan masing-masing. Di dalam tas kecilku hanya ada beberapa lembar baju, oleh-oleh seadanya, dan berkas-berkas legal yang lebih berharga dari semua harta. Sertifikat rumah, STNK mobil, salinan rekening bank, dan surat nikah asli. Semua atas namaku. Semuanya akan jadi senjata hukumnya nanti. Aku tiba di kampung halamanku sore hari. Jalan-jalan yang dulu penuh tanah kini sudah beraspal. Warung-warung baru berdiri, dan wajah-wajah asing mulai ramai di sekitar. Tapi langkah kakiku tak gemetar. Meski tubuhku letih, hatiku sudah membaja. Aku berjalan melewati gang kecil menuju rumah yang dulu kusebut surga. Rumah yang aku bangun sepotong demi sepotong dengan air mata. Rumah yang sekarang, aku tahu, sudah dijadikan sarang zina oleh suamiku dan perempuan simpanannya. Dari kejauhan,
Aku bisa melihat rumah itu. Kini lebih megah, 2 lantai, catnya bersih. Ada mobil putih terparkir di garasi. Mobil itu yang katanya milik keluarga, padahal aku yang kirim uangnya. Di teras depan ada tanaman gantung, sepatu anak-anak, dan suara tertawa perempuan dari dalam rumah. Aku berdiri mematung di seberang jalan. Hatiku mencelos. Bukan karena terharu, tapi karena dihantam oleh kenyataan bahwa semua yang aku rancang sebagai masa depan telah mereka ubah menjadi pentas keji yang menjijikkan. Perempuan itu keluar. Daster pendek, rambut diluruskan, bibir merah menyala, berjalan santai seperti ratu. Ia menggandeng anak perempuanku, Anya, anak kandungku. Hatiku langsung perih. Anya terlihat dekat sekali dengannya. Mereka bercanda, tertawa, seperti ibu dan anak. Tapi yang lebih menusuk adalah saat Anya berkata, "Mama mau beli cilok enggak?" Dan perempuan itu mengangguk. Anakku memanggilnya Mama, bukan aku. Mataku memanas. Tapi aku tak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak sekarang. Aku menunggu sampai malam. Aku menginap di rumah kontrakan kecil milik teman lamaku yang kini jadi guru TK. Kukatakan padanya untuk merahasiakan kepulanganku. Ia menangis memelukku saat aku bercerita. Ia bilang semua warga tahu apa yang terjadi, tapi tak berani bicara. Mereka tahu rumah itu hasil keringatku. Tapi sejak Bima bawa perempuan itu tinggal di sana, mereka memilih tutup mulut. Karena katanya, Bima sekarang punya uang, punya pengaruh, bawa mobil, dan jadi donatur RT. Aku mendengus. Semua uang itu dari hasil banting tulangku. Malamnya aku keluar, menyamar, masker, jaket panjang, topi. Aku berdiri mengintai dari gang sebelah. Melihat mereka makan malam di dalam rumahku sendiri. Duduk di ruang makan yang dulu aku desain sendiri dengan sketsa tangan. Meja kayu jati yang aku pesan dari pengrajin di Jepara. Di atasnya sekarang makanan mereka. Di situ perempuan itu menyuapi anak-anakku. Bima memegang tangan perempuan itu sambil tertawa, persis seperti suami sah yang punya keluarga sempurna. Padahal yang duduk di luar pagar saat itu adalah istri sah yang selama ini ditikam tanpa ampun. Tanganku mengepal, tapi aku masih menahan. Aku ingin mereka menikmati malam itu. Karena itu akan jadi malam terakhir mereka menikmati kenyamanan dari hasil penipuan. Besok pagi, aku akan ke pengacara. Aku akan lapor ke kelurahan dan kantor polisi. Aku akan buat laporan resmi soal penelantaran istri, penipuan, penggelapan, dan perzinaan. Aku punya semua bukti. Bahkan lebih dari cukup untuk menjebloskan mereka ke meja hukum. Dan tak hanya itu, aku juga akan temui kepala RT dan RW. Aku ingin surat edaran resmi. Aku ingin masyarakat tahu bahwa rumah itu akan disita kembali oleh pemilik sahnya. Aku tak akan biarkan mereka menyentuh sebutir nasi pun dari hasil jerih payahku lagi. Esok, saat matahari menyala, akan jadi awal dari pembalasan yang nyata. Aku pulang bukan untuk meminta hakku. Aku pulang untuk merebut kembali semuanya. Rumahku, anak-anakku, kehormatanku, dengan kepala tegak dan hati yang penuh luka tapi tak lagi bisa diinjak. Pagi itu matahari tak terlalu terik, tapi dadaku sesak seperti dihimpit batu besar. Aku berdiri tepat di seberang rumahku. Ya, aku masih menyebutnya rumahku, karena memang itu milikku, atas namaku, dari hasil jerih payahku sendiri. Tapi ketika menatapnya dari jauh, rasanya seperti menatap istana orang lain. Bukan karena aku tak mengenalnya, melainkan karena kini rumah itu tak lagi menyisakan tempat untukku. Rumah itu sudah menolak keberadaanku bahkan sebelum aku mengetuk pintunya. Pagi ini bukan sembarang pagi. Hari ini aku akan memulai langkah pertama untuk merebut kembali segalanya. Hakku, martabatku, dan terutama harga diriku yang selama ini mereka injak-injak tanpa rasa bersalah. Langkahku tegap saat menuju kantor kelurahan. Aku membawa semua dokumen, akta jual beli, sertifikat rumah, surat pernyataan kuasa, dan salinan rekening pengiriman dari Riyadh ke rekening bersama yang dulu kami buat atas nama keluarga.
Di sana, lurah mengenaliku. Meski tubuhku kini lebih kurus dan kulitku lebih gelap karena matahari gurun, wajahku tetap sama. Dia menatapku sejenak lalu berkata pelan, "Kami semua tahu, Bu Rina. Tapi kami nggak bisa berbuat banyak karena selama ini ibu dianggap tak akan kembali." Aku mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi sekarang saya pulang. Dan saya ingin hak saya kembali." Lurah membantuku membuat surat pernyataan resmi bahwa rumah yang berdiri di RT 03 RW 01 atas nama Sri Wahyuni sah adalah milik pribadi dan tidak sedang dalam sengketa ataupun hibah. Setelah dari kelurahan, aku langsung ke notaris. Di sana aku mengaktifkan kembali surat kuasa penuh yang dulu pernah kubuat sebelum berangkat ke Arab Saudi sebagai jaga-jaga jika terjadi apa-apa. Dan sekarang, surat itu adalah senjataku. Lalu aku menuju kantor polisi. Di ruang pelaporan, aku membuat laporan resmi, pasal penelantaran istri, perzinahan, dan penggelapan aset rumah tangga. Petugas menerima bukti-buktiku. Surat nikah asli, rekening koran, bahkan foto-foto viral suamiku dan selingkuhannya di rumahku yang beredar di media sosial. Semuanya kumasukkan ke dalam berkas. Setelah semua berkas resmi aku urus, aku duduk sebentar di taman kantor polisi. Mataku menatap kosong. Rasanya seperti melangkah di atas duri. Sakit, tapi harus kutapaki demi sampai ke ujung jalan yang kutuju. Dalam benakku, berkecamuk wajah anak-anakku, Anya dan Dika. Mereka adalah luka terbesarku. Karena dalam 6 tahun kepergianku, mereka tumbuh tanpa mengenal ibunya. Dan lebih dari itu, mereka mulai memanggil wanita lain sebagai Mama. Bayangan itu membuat hatiku seperti dicabik. Tapi aku tahu, aku tak bisa lagi menangis. Tangisku tak akan membuat suamiku kembali. Tak akan mengembalikan 6 tahun yang dicuri. Tapi keputusanku hari ini bisa membuka pintu keadilan yang selama ini tertutup rapat. Siang menjelang ketika aku berdiri lagi di depan pagar rumahku. Kali ini aku tidak sendiri. Di belakangku ada seorang petugas pengantar surat peringatan dari pengadilan, seorang staf kelurahan, dan satu pengacara muda yang sudah aku sewa. Dia menatapku sambil memberi isyarat. "Kita bisa mulai sekarang, Bu." Tanganku mengetuk pagar dengan keras. Beberapa tetangga mulai mengintip dari balik tirai jendela. Ada yang keluar ke teras, pura-pura menyapu, tapi matanya tak lepas dari rombongan kecil kami. Mereka tahu, ini akan jadi hari besar. Pintu terbuka. Dan di sana berdiri dia, perempuan itu. Sambil memakai daster sutra, lipstik merah menyala, dan wajah kaget yang tak bisa dia sembunyikan. Dia sempat membuka mulut, tapi tak sempat bicara karena aku sudah maju 2 langkah. "Panggil Bima," kataku dingin. "Sekarang." Dia menoleh ke dalam, dan beberapa detik kemudian suamiku muncul. Tubuhnya masih dengan kaos longgar dan celana pendek, seperti lelaki santai yang merasa hidup tak ada masalah. Tapi begitu matanya menatapku, dan melihat rombongan di belakangku, wajahnya memucat seperti kain direndam kaporit. "Rina, ini, apa maksudnya?" tanyanya terbata. Aku mengangkat berkas surat peringatan. "Ini peringatan resmi dari pengadilan. Rumah ini akan disita dari kalian dalam waktu 3 hari. Semua surat sudah beres. Dan ini pengacaraku akan mengurus eksekusinya. Kalian punya waktu sampai lusa untuk angkat kaki dari sini." Dia melangkah maju, tapi kuangkat tangan. "Jangan dekat-dekat. Kau sudah kehilangan semua hakmu sebagai suami sejak kau membawa perempuan ini ke rumahku." Perempuan itu menangis. "Aku nggak tahu ini rumahmu." Perempuan itu menangis. "Aku nggak tahu ini rumahmu." "Jangan bohong," potongku cepat. "Semua orang di kampung ini tahu rumah ini dibangun dari hasil keringatku di Arab. Tapi kamu tetap tinggal di sini. Pakai barang-barangku. Tidur di ranjangku. Bahkan ajari anak-anakku memanggilmu Mama." Air matanya jatuh. Tapi aku tak peduli. Hatiku terlalu remuk untuk merasa iba. Aku menoleh ke Bima. "Dan kamu,
Kamu akan kubawa ke pengadilan. Aku punya cukup bukti untuk menjeratmu. Jangan pikir kamu bisa sembunyi di balik status kepala keluarga. Kamu bukan kepala, kamu racun. Para tetangga mulai mendekat. Beberapa berbisik, beberapa terlihat kaget. Tapi aku tak lagi malu. Dulu aku pergi diam-diam karena takut dianggap lemah. Tapi sekarang aku pulang untuk membuktikan. Aku kuat, aku bertaring, dan aku akan membuat mereka menggigit lidahnya sendiri. Dalam 3 hari, ulangku, aku kembali. Dan jika kalian masih di sini, aku akan usir dengan paksa. Ini bukan rumahmu lagi. Ini rumahku. Dan hari ini, rumah ini tidak akan menyangkal pemiliknya lagi. Aku berdiri di depan gerbang rumah mewah itu, tempat di mana dulu aku bermimpi membesarkan anak-anak, merajut masa depan bersama suami, dan menikmati hasil jerih payahku sebagai TKW di Arab Saudi. Tapi kenyataannya, rumah itu justru menjadi panggung pengkhianatan. Dulu saat aku masih di Arab Saudi, rumah itu sering muncul dalam mimpiku. Aku bayangkan aku duduk di beranda sambil menyesap teh sore, suamiku di sampingku, tersenyum hangat, anak-anak berlari kecil di taman. Tapi kenyataan lebih kejam daripada mimpi. Kini aku kembali sebagai wanita yang lebih kuat. Bukan lagi Nur yang dulu selalu menuruti apapun kata Rian. Aku datang dengan segunung bukti dan kekuatan hukum. Surat kuasa hukum yang kugenggam erat di tangan, lengkap dengan bukti transfer, sertifikat atas namaku, hingga surat kuasa penarikan aset dari pengacara yang selama ini diam-diam kubayar sejak di Arab. Pagi itu langit mendung. Seolah alam pun tahu akan ada badai besar di dalam rumah itu. Aku ketuk gerbang. Tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi. Kali ini lebih keras. Hingga akhirnya seorang perempuan berpakaian ketat membukakan gerbang. Dia melirikku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Siapa kamu? Nggak lihat ini rumah siapa? Suaranya tajam, menghina. Aku tersenyum dingin. Aku pemilik rumah ini. Dan kamu siapa berani-beraninya membuka pintu rumahku seperti penjaga kos-kosan murahan? Wajahnya berubah seketika. Hei, kamu jangan kurang ajar ya. Ini rumah Pak Rian. Aku istrinya. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena geli mendengar perempuan simpanan mengaku istri. Oh, jadi kamu yang jadi benalu di istanaku ya? Kamu tahu nggak? Rumah ini dibeli pakai uangku. Uang hasil kerja siang malam, di bawah panas gurun, diperlakukan seperti budak. Sementara kamu di sini tidur dengan suami orang, pakai barang-barangku, bahkan duduk di sofa mahal yang aku pilih sendiri di pameran furnitur. Aku mendorongnya perlahan, masuk ke dalam rumah. Aroma parfum mahal langsung menusuk hidungku. Tidak asing. Karena aku yang membelikan parfum itu untuk Rian dulu. Aku berjalan melewati ruang tamu, melihat dekorasi yang sedikit berubah. Tapi setiap benda, setiap sudut, adalah hasil tanganku. Lampu gantung kristal itu, aku beli dari bonus kerja lembur. Kursi ukiran itu, aku kirim dari Arab via kontainer. Bahkan gelas-gelas kristal di lemari hias, adalah hasil aku menahan lapar saat di Arab demi bisa mengirimkannya ke sini. Tiba-tiba Rian muncul dari tangga, mengenakan celana pendek dan kaos. Rambutnya acak-acakan, wajahnya jelas panik melihatku. Nur, ngapain kamu di sini? Kamu nggak ada hak masuk rumah ini sembarangan. Aku menatapnya tajam. Rumah ini atas nama siapa? Hah? Kamu pikir aku bodoh? Setiap cicilan rumah ini pakai uang siapa? Gaji siapa yang kamu habiskan? Aku sudah konsultasi sama pengacara. Aku bisa sita semuanya karena semua bukti kuat ada padaku. Rian mulai gelagapan. Nur, sabar dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku mengacungkan map merah berisi dokumen. Ini surat penyitaan aset. Mobil 2 itu, aku yang bayar. Rumah ini, nama aku. Semua isinya, pakai uangku. Dan kamu, dengan santainya bawa perempuan lain tidur di ranjangku. Perempuan itu mendekat ke Rian.
Mas, ini gimana sih? Dia ini siapa sih? Aku tak tahan lagi. Kamu masih tanya siapa aku? Aku istri sah. Dan kamu pelacur yang numpang hidup di rumah orang. Aku mengangkat tangan, bukan untuk memukul, tapi untuk menunjukkan bukti. Ini semua bukti aku kerja siang malam. Sementara kalian di sini bersenang-senang pakai keringatku. Perempuan itu menjerit histeris. Mas, dia gila. Usir dia. Aku tertawa sinis. Kamu yang harus angkat kaki dari sini. Kalau tidak, aku akan lapor ke polisi atas perzinaan. Aku punya saksi, punya bukti rekaman, dan bahkan jejak rekening bank kalian yang mencurigakan. Rian mencoba menenangkan, tapi aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Aku wanita yang pernah mencintaimu, pernah bertaruh nyawa demi masa depan kita. Tapi lihat apa yang kamu lakukan? Kamu hancurkan semuanya demi nafsu sesaat. Tangisku pecah. Tapi bukan tangis lemah. Ini tangis perempuan yang marah, kecewa, tapi tetap berdiri tegar. Mulai sekarang, aku mau kalian keluar dari rumah ini. Hari ini juga. Aku beri waktu 1 jam. Kalau tidak, pengacara dan polisi akan masuk ke sini. Perempuan itu ingin melawan. Tapi Rian menarik tangannya. Dia tahu aku tak main-main. Aku berjalan ke kamar utama. Di sana masih tergantung foto pernikahan kami. Aku lepaskan bingkainya, kutatap foto itu sekali lagi, lalu kukatakan pelan, "Terima kasih atas pelajarannya, Rian. Tapi masa laluku berakhir di sini. Sekarang giliranmu merasakan akibatnya." Langit sore itu tampak gelap meski belum waktunya malam. Langkahku mantap. Derap sepatu yang menjejak lantai paving halaman rumahku mengiringi degup jantung yang tak biasa. Tanganku menggenggam erat bukti-bukti yang telah kukumpulkan selama berhari-hari. Foto-foto, video, rekaman suara. Aku berdiri di hadapan pagar rumah yang dulu aku bangun dengan keringat sendiri, hasil dari puluhan tahun kerja keras sebagai TKW di Arab Saudi. Tapi hari ini, rumah ini bukan lagi istana impian. Hari ini, rumah ini menjadi saksi atas pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Aku menoleh ke arah 2 petugas keamanan yang sudah kukonfirmasi datang, 2 orang RT dan RW yang ikut serta sebagai saksi penggerebekan. Warga mulai berdatangan perlahan, penasaran melihat keributan di halaman rumah keluarga yang selama ini tampak harmonis dari luar. Aku angkat dagu, penuh harga diri. Buka gerbangnya. Aku pemilik rumah ini, kataku lantang. Satpam yang sempat ragu, akhirnya membuka pagar setelah melihat surat kepemilikan rumah asli di tanganku. Rumah ini memang atas namaku. Semua harta benda ini, mobil mewah di garasi, perabotan mahal, sampai ubin yang mengkilap, semua dari keringatku. Aku yang membelinya. Aku yang membangunnya. Suamiku? Pria itu hanya menikmati. Dan sekarang, dia membawa wanita lain untuk tidur di atas ranjangku. Aku masuk. Suasana rumah sepi, tapi aroma parfum menyengat menusuk hidung. Bukan parfum yang pernah kupakai. Aroma yang manis dan murahan. Aku tahu, wanita itu di sini. Wanita yang berani merebut suamiku saat aku berjuang di negeri orang. Menahan lapar, menahan rindu, menahan derita karena ingin keluarga di rumah bisa hidup nyaman. Aku menaiki tangga tanpa sepatah kata. Warga mulai mengikuti dari belakang. Mata mereka penuh tanda tanya. Tapi aku tetap tenang. Sampai akhirnya ku dengar suara tawa genit dari kamar utama. Kamar yang dulu menjadi tempat aku dan suamiku berbagi mimpi. Brak. Ku dorong pintu kamar dengan satu hentakan kuat. Dan di sanalah mereka. Suamiku hanya mengenakan celana pendek. Wanita itu hanya mengenakan daster tipis yang bahkan tak menutupi aurat sepenuhnya. Mata mereka membelalak melihatku, seperti melihat hantu di siang bolong. Apa kau pikir rumah ini tempat pelacur? Suaraku meledak, menggema ke seluruh ruangan. Wanita itu langsung menarik selimut. Wajahnya pucat pasi. Suamiku berdiri tergopoh, mencoba mendekatiku. Sayang,
Aku bisa jelaskan. Plah, tamparan tanganku mendarat tepat di pipinya. Kau panggil aku sayang? Di hadapan perempuan ini? Di kamar ini? Di ranjangku? Aku menahan tangis yang nyaris meledak. Tapi harga diriku terlalu tinggi untuk menangis di depan mereka. Wanita itu mencoba bangkit dan menyambar tasnya. Tapi aku tak biarkan dia pergi dengan mudah. Aku lempar foto-foto ke wajah mereka berdua. Foto-foto saat mereka berduaan di kafe, saat mereka masuk hotel, saat mereka bercumbu di mobilku sendiri. Kalian pikir aku bodoh karena jadi TKW? Kalian pikir aku tak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku? Ini rumahku. Keluar kalian dari sini sekarang juga. RT dan RW yang berdiri di ambang pintu masuk ke kamar dan mulai mencatat kejadian. Mereka jadi saksi. Suamiku berusaha membela diri, tapi semua bukti lebih keras dari 1000 kata-katanya. Aku yang beli rumah ini. Aku yang beli mobil itu. Dan aku pula yang bayar semua tagihan. Kau cuma pengangguran yang hidup dari kirimanku. Kau kira uang itu turun dari langit? Warga yang melihat adegan itu mulai bergumam. Pandangan mereka menghujani suamiku dan wanita itu dengan rasa jijik. Seorang ibu menutup telinga anaknya. Seorang bapak menggeleng sambil memaki pelan. Aku sudah urus surat penyitaan. Mulai hari ini, kau tak punya hak tinggal di sini. Mobil itu juga akan ditarik. Dan kau, perempuan murahan, jangan pernah lagi jejakkan kaki di rumahku kalau tak ingin wajahmu kuadukan ke polisi. Wanita itu akhirnya lari terbirit-birit keluar kamar, tanpa sempat memakai sepatunya. Suamiku berusaha mengejarnya, tapi aku lempar kunci mobil ke lantai. Kau bisa ikut dengannya, tapi jangan harap 1 sen pun dari hartaku akan kau sentuh lagi. Sore itu menjadi saksi. Saksi bagaimana seorang wanita yang dulu dianggap lemah, akhirnya bangkit dan mengambil kembali harga dirinya. Suamiku berdiri di depan rumah, disorot kamera warga, dengan wajah merah padam tak tahu harus kemana. Istrinya sendiri mengusirnya keluar dari rumah yang dia hianati. Dan aku duduk di ruang tamu dengan kepala tegak, didampingi RT dan RW yang menyodorkan surat legalisasi penyitaan harta. Aku bukan lagi wanita yang hanya bisa diam. Aku bukan lagi wanita yang pasrah. Aku adalah pemilik istana ini. Dan hari ini, aku ambil alih tahta yang selama ini seharusnya menjadi milikku, bukan milik mereka yang mengkhianati dan mempermainkan kesetiaanku. Pagi itu matahari bersinar terik, menyinari seisi kota seperti ingin membuka semua rahasia yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding pengkhianatan. Aku berdiri di depan kaca besar di ruang tamu rumahku, bukan lagi rumah kami, sambil menatap pantulan diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita lugu yang pulang dengan mata sembab, dengan tubuh lelah penuh luka karena kerja keras menjadi TKW di negeri orang. Aku adalah Rani, seorang istri yang terbangun dari mimpi buruk dan kini memegang kendali atas hidupnya sendiri. Handphoneku berbunyi. Tania, pengacara yang kutunjuk sejak aku kembali dari Arab Saudi, mengabarkan kabar yang selama ini kutunggu. Semua dokumen aset sudah berhasil dibekukan atas nama Ibu Rani. Tanah, rumah, dan mobil atas nama Anda. Kami tinggal mengeksekusi keputusan pengadilan. Suami Anda tak bisa berbuat apa-apa. Suara Tania terdengar penuh kemenangan. Air mataku nyaris jatuh. Tapi bukan karena sedih, melainkan lega. Ini perjuanganku, bukan hadiah. Ini adalah hasil dari air mata yang kutelan diam-diam bertahun-tahun. Dari setiap malam dingin di Riyadh saat aku bekerja 2 shift. Dari doa-doa panjang dalam sujudku. Dan kini, semuanya menjadi kenyataan. Tanpa membuang waktu, aku menghubungi security kompleks. Aku minta mereka bersiap karena akan ada tamu tak diundang yang akan segera kusir dari rumahku sendiri. Tak butuh waktu lama. Mobil Avanza milik Raka muncul dari arah barat, melaju santai seperti tak ada beban. Di dalamnya duduk seorang wanita dengan pakaian ketat dan rambut pirang mencolok. Mereka tertawa, entah lelucon apa yang mereka pikir lucu, di atas kehancuran hatiku dulu. Tapi kali ini, aku tidak akan diam.
Saat mobil mereka masuk garasi, aku berdiri tegak di depan pintu, menunggu seperti penjaga gerbang istana. Gundik itu turun lebih dulu. Langkahnya angkuh seperti pemilik rumah. Tapi saat matanya bertemu mataku, dia langsung diam. Matanya melebar. Tak percaya. "Raka!" teriaknya. Itu istrimu kan? Kok dia di sini?" Raka turun dengan wajah memucat. "Rani, kamu pulang? Kok enggak bilang dulu?" Aku tertawa. Tapi tawa yang getir, penuh api kemarahan yang kubakar sejak lama. Aku pulang, dan aku pulang sebagai pemilik sah rumah ini. Kamu yang harusnya pamit sebelum aku datang. Suaraku lantang, menggema ke seantero rumah. Gundik itu mulai gelisah. Dia menarik lengan Raka. "Kok kamu nggak bilang rumah ini atas nama istrimu? Kamu bilang ini milik kamu." Aku mengeluarkan map berisi surat pengalihan hak milik, lengkap dengan stempel pengadilan. Aku tunjukkan ke wajah mereka. "Lihat ini baik-baik. Rumah ini atas namaku. Mobil itu juga. Dan mulai hari ini, kalian gak punya hak sekecil apapun untuk tinggal di sini." Raka mencoba meraih tanganku. "Rani, sayang, kamu salah paham. Aku bisa jelasin semuanya." Plah, satu tamparan keras mendarat di pipinya. Suara tamparanku menggema, membuat para tetangga yang mengintip dari jendela langsung menutup tirai mereka. Tapi aku tak peduli. Kamu tidur dengan wanita lain di rumah yang aku bangun dengan keringatku. Kamu jual kalung pemberianku ke teman-temanmu. Dan sekarang kamu mau bilang aku salah paham. Gundik itu bersembunyi di belakang Raka, gemetar. Tapi aku melangkah mendekat. "Kamu juga. Nikmati kebahagiaanmu bareng pria yang hidup dari uang istrinya. Tapi jangan pernah sentuh rumah ini lagi. Satpam, usir mereka." Dua satpam mendekat dengan wajah bingung. Tapi begitu kutunjukkan surat putusan pengadilan, mereka langsung paham. "Silakan keluar dengan baik-baik, Pak Raka." "Ibu Rani pemilik sah rumah ini," kata salah satu dari mereka. Raka mengamuk. "Kalian gak bisa usir gue seenaknya." Tapi bahkan satpam pun tak menggubris. Gundik itu menangis, mencoba menarik koper yang terguling dari bagasi. Raka mengangkat karung berisi pakaian kotor mereka, seolah mereka sedang diusir dari panti asuhan. Aku berdiri mematung, menatap mereka dengan senyum kemenangan. Akhirnya, hari ini tiba. Saat mobil Avanza itu melaju menjauh, aku menutup pagar perlahan. Udara pagi berhembus tenang. Tapi dalam dadaku, badai yang selama ini berkecamuk telah mereda. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merdeka. Suara pengeras suara masjid belum lama berhenti berkumandang saat aku melangkah keluar dari gerbang rumahku dengan dada tegak, mengenakan gamis hitam sederhana namun tegas. Jilbabku aku ikat rapi ke belakang, wajahku tanpa make up, tapi tatapanku penuh nyala api. Di belakangku, Dava berdiri dengan kaki gemetar. Wanita simpanannya berusaha menutupi wajah dengan jaket lusuh dan rambut awut-awutan. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan busuknya moral mereka. Beberapa warga yang aku undang sebagai saksi mulai berdatangan. Ibu-ibu komplek, Pak RT, Pak RW. Bahkan pemilik warung depan rumah yang dulu selalu tersenyum kecut melihatku mengirim uang dari luar negeri. Kupanggil mereka satu-satu, kutunjukkan semua bukti kepemilikan rumah, sertifikat yang sudah atas nama aku sendiri sejak 2 bulan lalu, tepat sebelum aku pulang. Surat pengalihan mobil, sudah kugenggam sejak kemarin. Rekening rumah tangga, sudah kuambil alih setelah konsultasi dengan pengacara. Bahkan aku sudah siapkan kuasa hukum untuk melarang Dava masuk rumahku lagi dengan dalih hukum dan perdata. Kali ini aku tak main-main. Warga semua, ini suamiku, mantan suamiku, lelaki yang kukirimi uang bertahun-tahun saat aku jadi TKW di Saudi. Lelaki yang ternyata, selama aku cari nafkah di negeri orang, justru menyemai dosa di tanah sendiri. Suaraku lantang, menggelegar, menembus batas-batas bisik-bisik tetangga. Beberapa ibu menutup mulutnya,
Beberapa laki-laki menunduk malu karena mengenal Dava. Wajah Dava kini merah padam, matanya liar mencari simpati, tapi tak ada satupun yang ia temukan. Warga mematung. Ada yang menyumpah pelan. Ada pula yang menggeleng jijik. Kamu bukan hanya berkhianat, Dava. Kamu juga pengkhianat rumah tangga yang menghisap jerih payah istrimu sendiri. Kamu pikir aku tidak tahu uang yang kukirim setiap bulan kamu gunakan buat memanjakan perempuan ini? Aku menatap gundik itu dengan sorot mata tajam. Dia menunduk, tapi kutarik rambutnya pelan. Kutatap wajahnya dari dekat. Kamu pikir kamu bisa merebut rumah ini? Kamu pikir kamu bisa hidup enak di istana yang kubangun dari darah dan luka? Aku sodorkan dokumen ke arah Dava di hadapan semua orang. Kau lihat ini? Sertifikat ini atas nama siapa? Siapa pemilik resminya? Aku. Rumah ini bukan milikmu, apalagi milik perempuan ini. Kalian tak berhak tinggal bahkan sedetik pun di tanahku. Dava tercekat. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak sudi lagi menangis. Air mataku sudah habis di Arab sana. Ketika malam-malam aku tidur dengan tubuh lebam demi mengirimi kalian uang agar kalian bisa hidup layak. Mulai hari ini, kalian berdua keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Aku tak akan tolerir kalian menginjakan kaki lagi di tempat ini. Ini bukan rumah penzina. Jeritanku menggema, membuat burung-burung terbang dari pohon mangga depan rumah. Warga terdiam tapi akhirnya satu-satu mengangguk setuju. Beberapa dari mereka bahkan berseru, "Memang pantas. Kasihan Mbak Rani." Mobil milikku yang dulu Dava gunakan sesuka hati sudah kupindahkan ke rumah sepupuku semalam. Motor? Sudah kutarik le asingnya sejak kemarin karena selama ini cicilannya pakai rekening atas namaku. Bahkan kulaporkan pemalsuan tanda tangan untuk beberapa transaksi bodong yang ia lakukan dengan KTP-ku tanpa izin. Aku tak main-main. Kali ini aku bukan Rani yang lemah. Aku bukan istri yang menunduk dan hanya menangis dalam diam. Dava meronta, berusaha membela diri. Sayang, ini salah paham ini. Diam. Jangan panggil aku sayang. Aku jijik dengan mulutmu. Kamu panggil dia sayang juga, kan? Saat uangku kamu gunakan untuk sewa hotel dan jalan-jalan kalian? Kamu pikir aku bodoh? Aku mendesis, penuh racun dendam yang membara. Nafasku tersengal tapi aku tetap berdiri. Aku seret koper mereka. Kutendang keluar pagar rumahku sendiri. Kuseret perempuan itu hingga lututnya tergores trotoar. Dan kututup pintu rumahku dengan suara dentuman keras. Sebuah tanda bahwa aku telah menutup lembaran masa lalu bersama mereka. Hari itu, Dava dan gundiknya resmi terusir dari istana yang dulu mereka jadikan tempat bersenang-senang di atas penderitaanku. Dan aku berdiri di ambang pintu rumahku sendiri dengan kepala tegak, tak lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang menang dalam perang panjang ini. Perang air mata, perang harga diri, dan perang keadilan. Dan aku menang telak. Suasana ruang sidang terasa sesak. Ruang ber-AC itu tak mampu mendinginkan bara amarah dan ketegangan yang menggantung di antara aku dan Dava. Di hadapanku, duduk laki-laki yang dulu bersumpah setia. Kini matanya kosong, bibirnya kering, tubuhnya kehilangan wibawa. Di sampingnya, gundiknya menunduk, mengenakan pakaian sopan yang dipaksa. Tapi sorot matanya tetap tajam, seperti ular betina yang siap mematuk kapan saja. Aku duduk tegak, mengenakan baju putih sederhana. Di tanganku tergenggam bukti transfer uang dari luar negeri selama bertahun-tahun, foto rumah saat direnovasi, foto mobil baru yang dibeli atas namaku, dan rekaman Dava dengan gundiknya di kamar utama. Semua terarsip rapi di map merah yang kubawa sejak hari pertama aku pulang dari Arab. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Saudari Salsabila, Anda menuntut pembagian harta gonogini dan gugatan cerai. Dapat Anda jelaskan secara detail? Aku bangkit. Suaraku lantang. Yang mulia, saya bekerja di luar negeri selama 6 tahun. Semua biaya pembangunan rumah, pembelian mobil, dan kebutuhan rumah tangga berasal dari hasil jerih payah saya sebagai TKW.
Tapi suami saya, dia berselingkuh. Saya punya bukti. Bahkan saya menggerebek sendiri mereka di rumah saya, di kamar saya. Ruangan seketika hening. Dava menunduk, sementara gundiknya mencoba menyanggah. Itu rumah bersama. Kami punya hak juga. Aku membalas dengan cepat. Rumah itu atas nama saya. Semua cicilan dan biaya renovasi atas nama saya. Bahkan surat kendaraan pun saya yang bayar lunas. Mereka tidak punya hak sepeser pun. Hakim menerima bukti dari tanganku. Di layar, rekaman video saat penggerebekan diputar. Tangisan warga yang menyaksikan, teriakan gundiknya yang menyebut, "Aku istri sah juga." Dan tangis putriku yang menyaksikan semua dari balik jendela. Semuanya terpampang nyata. Hakim menghela napas panjang. Saudara Dava, apakah Anda punya bantahan terhadap semua bukti ini? Dava tergagap. Saya hanya kesepian. Yang mulia, istri saya terlalu sibuk cari uang. Saya merasa tidak diperhatikan. Semua orang menghela napas muak. Bahkan pengacara Dava terlihat frustasi. Aku menatapnya lurus. Dan aku rela meninggalkan anak, keluarga, kampung halaman demi kamu dan masa depanmu. Ini balasanmu. Tangisku pecah. Tapi aku tak roboh. Aku tetap berdiri. Di hadapanku, keadilan sedang berjalan. Sidang diskors selama 30 menit untuk keputusan final. Aku keluar ruangan dan duduk di bangku panjang di luar sidang. Putriku menghampiri, memelukku diam-diam. Wajahnya penuh luka batin. Mama, aku bangga sama Mama. Aku mengusap rambutnya. Nak, jangan pernah diam saat hakmu diinjak. Jangan biarkan siapapun menindasmu meski dia berdarah dagingmu sendiri. Setelah 30 menit, hakim kembali ke ruang sidang. Setelah melihat bukti kuat dan pengakuan tergugat, pengadilan memutuskan bahwa rumah dan kendaraan sepenuhnya adalah milik penggugat. Tergugat wajib keluar dari rumah dan tidak berhak atas harta tersebut. Gugatan cerai dikabulkan. Tepuk tangan kecil terdengar dari warga yang hadir. Aku tersenyum dalam air mata. Dava tertunduk. Tangannya gemetar. Gundiknya berdiri dan menangis. Menjerit-jerit menyebut nama Dava yang tak bisa lagi menyelamatkannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Karma tidak datang terlambat. Hanya menunggu waktu yang tepat. Aku keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di parkiran, mobilku menanti, dikemudikan oleh sepupuku. Aku naik bersama putriku, dan sebelum mobil bergerak, aku menoleh ke pengadilan itu sekali lagi. Di sanalah, harga diriku yang dulu diinjak, kini berdiri kembali dengan megah. Tidak lagi sebagai wanita yang diperlakukan seperti pembantu, tapi sebagai perempuan yang tahu nilai dirinya dan berani mengambil kendali atas hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menerobos kaca jendela rumah baruku yang lebih kecil tapi terasa jauh lebih lapang dibanding istana mencekik yang dulu dibangun dari peluh dan kehinaanku. Aku menyeduh kopi dengan tenang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ponselku terus berdering. Nomor tak dikenal. Ku tolak. Tapi detik berikutnya, muncul notifikasi video viral yang dibagikan oleh warga kampung. Judulnya membuat dadaku naik turun. Dava ditendang dari rumah sendiri. Istrinya sita semua asetnya. Ya, rekaman hari itu tersebar luas. Wajahku yang tenang saat menyerahkan surat pengalihan kepemilikan. Dava yang meraung seperti bayi kehilangan empeng. Serta gundiknya yang meraung sambil telanjang kaki diseret keluar pagar. Semua menjadi tontonan publik. Komentar dari netizen berdatangan. Dan mayoritas dari mereka berpihak padaku. Salut buat ibu ini. Berani sekali. Bukan drama. Ini realita para pejuang rupiah yang dikhianati di belakang. Suami dan pelakor ini layak dibakar hidup-hidup. Dava, pria yang dulu berani menamparku hanya karena aku protes gajiku dikirim ke rekening atas nama dia, kini harus menanggung malu nasional. Gundiknya kehilangan pekerjaan karena video viral itu juga menunjukkan wajahnya dengan jelas. Klinik tempatnya bekerja mengeluarkan pernyataan,
Kami tidak bisa menoleransi tindakan amoral yang mencemarkan nama baik institusi. Satu-satu. Lalu, datanglah berita berikutnya. Ibu Dava, mertuaku yang dulu sering berkata, "Kamu kerja di Arab itu kan tanggung jawab istri." Dava nganggur wajar. Dia laki-laki, terkena stroke ringan. Entah karena malu, atau karena aset rumah yang dulu dia tinggali bersama Dava juga masuk dalam daftar penyitaan karena akta yang semua atas namaku. Dan Tuhan ternyata tak main-main. Bisnis kecil yang dulu diam-diam aku bangun dari Arab, yang dijalankan oleh adikku, tiba-tiba mendapat investor besar dari Saudi. Iya, dari tempat dulu aku menginap penuh derita. Investor itu ternyata adalah keluarga majikan lamaku yang melihat berita viral tentangku. Mereka bilang, "Kau perempuan hebat. Kami percaya uang kami akan aman padamu." Aku tersungkur sujud dalam tangis. Tidak untuk mereka yang kini jatuh, tapi untuk diriku sendiri, yang dulu hampir tak percaya bahwa perempuan sepertiku pantas bahagia. Aku kira dunia akan terus menyiksaku. Tapi ternyata, saat aku bertahan tanpa dendam membabi buta, hanya keadilan, Tuhan turun tangan tanpa ku minta. Hari itu aku berdiri di depan cermin, melihat diriku memakai baju kerja, dengan blazer sederhana, wajah tanpa bedak mahal tapi penuh rasa percaya diri. Di belakangku, anak-anakku berteriak kecil, minta diantar ke sekolah. Mereka kembali padaku. Pilihan mereka tidak salah. Dan kini, aku tak sekadar ibu. Aku adalah perempuan merdeka yang telah mengambil kembali apa yang dulu dirampas secara licik. Sementara itu, Dava tinggal di kontrakan sempit, di mana listrik sering padam, dan air harus ditimba. Gundiknya kini jadi penjaga toko kecil di luar kota, dengan wajah tertunduk bila ada yang mengenalnya. Sungguh, Tuhan punya cara paling elegan untuk membalas luka tanpa perlu satu tetes darah pun tumpah. Dan aku hanya mengangkat secangkir kopi, menatap keluar jendela, lalu tersenyum tipis. Karma sudah bekerja, dan aku akhirnya benar-benar bebas. Hari itu, matahari bersinar terik, seolah ikut menyaksikan bagaimana langit tak lagi berpihak pada Dava dan Winda. Di pinggir jalan kampung, tepat di depan rumah kontrakan reot yang bahkan tak layak disebut rumah, Dava duduk dengan rambut kusut dan wajah yang lusuh. Bajunya dekil, celananya sobek, dan sepatunya tak lagi serasi. "Winda?" Ia duduk di dalam rumah itu, menangis tanpa suara, wajahnya lebam dan mata sembab. Rambutnya dipotong acak-acakan oleh ibu kos yang murka karena mereka tak bayar selama 3 bulan. Tak ada sisa wibawa dalam diri mereka. Yang tersisa hanya 2 manusia yang menanggung aib, dihina, dicibir, dan dijauhi oleh siapapun yang pernah mengenal mereka. Aku melihat semua itu dari balik kaca mobilku. Mobilku yang dulunya jadi simbol kesombongan Dava. Mobil yang dia kendarai untuk menjemput Winda ketika aku masih bekerja sebagai TKW, kini aku pakai untuk menyusuri jalanan tempat mereka membusuk dalam nasib. Dan aku duduk anggun, berdandan rapi, mengenakan busana kerja elegan dari butik langgananku, seolah ingin memperjelas kontras antara aku yang dulu dan aku yang sekarang. Pagi itu aku tak datang sendiri. Aku bersama pengacara dan 2 petugas bank. Kami datang bukan untuk mencibir, tapi untuk mengeksekusi sisa cicilan motor yang Dava gadaikan dengan nama palsu. Ya, setelah rumah dan mobil kembali ke tanganku melalui proses hukum yang sah, kini giliran aset terakhir mereka yang tersisa, digadaikan dengan nama dan dokumen palsu, dan kini jatuh tempo. Tidak hanya ditarik, tapi juga dilaporkan sebagai penipuan. Lengkap sudah deretan pasal yang menanti mereka. Saudara Dava, sesuai putusan pengadilan dan pengakuan Anda pada dokumen pinjaman, maka hari ini motor tersebut akan disita. Dan Anda akan dipanggil untuk menjelaskan dugaan pemalsuan identitas, ucap petugas bank dengan tegas. Dava terpaku, Winda menjerit histeris. Aku hanya menatap mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan tajam penuh kemenangan. Dulu aku menangis di kamar kontrakan sempit di Riyadh, dikejar bayang-bayang rasa rindu, pengkhianatan, dan keinginan bunuh diri. Kini, aku berdiri tegak di tanahku sendiri, menyaksikan orang yang dulu tega mengkhianatiku,
perlahan-lahan dihancurkan oleh kebusukannya sendiri. Sekarang kalian tahu rasanya hidup tanpa harga diri, ucapku lirih, tapi menusuk, sebelum kuputar badan dan melangkah masuk ke mobil mewahku. Kupandangi wajah Dava sekali lagi, wajah yang dulu kucintai sepenuh hati, kini hanya menyisakan jijik dan rasa syukur. Aku bersyukur telah pergi merantau, bersyukur telah meninggalkan zona nyaman, dan bersyukur bahwa aku bangkit bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah ditindas dan dikhianati. Aku sudah memaafkan, tapi tak akan pernah melupakan. Biarkan mereka hidup dalam kehinaan, karena itulah harga dari pengkhianatan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi halaman depan rumah yang kini sepenuhnya menjadi milikku secara sah berdasarkan putusan pengadilan. Namun aku tahu, belum selesai sampai di sini. Aku belum puas. Sakit di dadaku belum terobati. Luka bertahun-tahun belum sepenuhnya sembuh. Aku ingin keadilan. Dan keadilan itu tak hanya datang dengan pengusiran, tapi juga penebusan rasa malu yang dulu ia timpakan kepadaku di depan orang banyak. Aku kembali membuka brankas kecil di kamar utama, kamar yang dulu ia nikmati bersama perempuan simpanannya, dan kutarik satu berkas penting, bukti transfer penggelapan aset. Aku bukan hanya pulang membawa tenaga dan kerja keras, tapi juga kecerdasan yang kutempa selama bertahun-tahun di negeri orang. Uang yang dulu ia anggap hasil kotor dari jadi TKW, justru kini menjadi modal untuk membongkar semua kejahatannya. Esok paginya, aku berdiri di depan kantor polisi, menyerahkan berkas lengkap atas dugaan penggelapan, pencucian uang, dan penipuan atas nama suami sahku. Bukti tanda tangan, rekaman suara, bahkan catatan transaksi dari rekening bersama yang diam-diam ia tarik sepihak, semuanya sudah di tanganku. Tak ada ruang untuknya bersembunyi. Hari itu juga, surat panggilan resmi dari polisi dikirimkan ke alamat kontrakan baru yang ditinggalinya bersama perempuan jalang itu. Mereka mencoba kabur dari dosa, kabur dari tanggung jawab, kabur dari bayangan wanita yang dulu mereka tindas. Tapi aku tidak tinggal diam. Aku tempuh jalur hukum dengan keras. Aku sewa pengacara terbaik dari Jakarta. Aku gunakan semua hakku sebagai istri yang dulu dihancurkan harga dirinya di depan umum. Saat mereka mencoba kembali ke rumah diam-diam, dengan harapan mencuri barang-barang yang tersisa, mereka tak tahu bahwa aku sudah memasang CCTV dan alarm otomatis. Mereka ditangkap satpam dan dibawa ke kantor polisi. Disinilah semuanya dimulai, balas dendamku yang sesungguhnya. Di ruang interogasi, aku datang mengenakan setelan jas kerja elegan, high heels, dan tas branded hasil kerja kerasku. Tatapan mereka kosong melihatku. Wanita yang dulu mereka lecehkan, kini berdiri tegak membawa kekuatan hukum dan harga diri yang tak bisa mereka injak-injak lagi. Surat sita aset tambahan sudah diajukan, Pak. Termasuk sepeda motor dan perhiasan hasil penjualan emas kawin saya yang mereka pakai untuk bulan madu ke Bali, ucapku tegas di hadapan penyidik. Mereka terdiam. Tak ada lagi senyum angkuh. Tak ada lagi hinaan seperti dulu. Dunia mereka kini jungkir balik. Dunia yang mereka bangun dari hasil pengkhianatan, kini satu persatu hancur di hadapan keadilan yang akhirnya berpihak padaku. Aku melangkah keluar dari kantor polisi dengan kepala tegak. Di luar sana, awak media mulai meliput kasus ini. Wajah suamiku muncul di koran lokal, disandingkan dengan berita pengusiran dari rumah istri sahnya yang baru pulang jadi pahlawan devisa. Aku tak menutupi apapun. Aku ingin semua orang tahu, aku bukan wanita lemah seperti yang dulu mereka kira. Dan saat malam tiba, aku berdiri di balkon kamarku, memandang ke langit yang mulai cerah. Aku tahu, ini belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku telah menang sejauh ini. Karena harga diri seorang wanita yang diinjak tidak akan pernah lupa. Karena aku adalah saksi hidup bahwa wanita yang dipermalukan bisa bangkit dan membalikan keadaan. Teriakan histeris dan wajah panik terlihat jelas dari luar pagar rumah mewahku saat aku mengintip dari balik tirai jendela kamar utama. Seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan, wajah kusam tak terurus, pakaian yang lusuh dan robek di bagian ujung lengan, sedang menggenggam palang pagar rumahku sambil menangis sejadi-jadinya. Ya, pria itu adalah suamiku sendiri, Reno,
yang kini bahkan tidak pantas lagi kusebut sebagai mantan, karena dia tidak pernah benar-benar menjadi suami yang layak bagiku. Buka. Naya. Naya, tolong buka. Aku belum makan dari kemarin. Aku gak punya tempat tinggal. Mobilku disita. Rumah kontrakanku diusir orang. Semua rekeningku diblokir. Naya ah. Suaranya memekakan pagi yang tenang itu, tapi tak mengusik ketenanganku sedikit pun. Aku hanya menatapnya dingin dari balik jendela, menyesap teh hijau hangat sambil duduk berselonjor di kursi rotanku. Di sekelilingku ada tim pengacaraku, sekretarisku, serta 2 satpam pribadi yang bersiaga di balik pintu. Jangan dibukakan gerbang. Jangan sampai dia injak 1 jengkal pun tanah halaman rumah ini, ucapku dingin sambil menandatangani 1 bundel dokumen pembekuan akses dana ke semua rekening atas nama Reno. Setelah perceraianku selesai dan proses hukum kuasa harta dibuktikan di pengadilan bahwa aku yang selama ini menyuplai semua kebutuhan rumah, anak, bahkan seluruh tagihan gaya hidup Reno dan wanita selingkuhannya, pengadilan resmi menyatakan rumah, mobil, dan semua aset bergerak maupun tak bergerak atas namaku. Dan aku punya hak penuh untuk menyita, menjual, atau menggusur siapapun yang pernah hidup di bawah atap rumah ini. Tak ada lagi ruang bagi Reno untuk berpura-pura sebagai pria sukses. Semua kendaraan atas namanya telah kuambil alih. Kartu kreditnya dibekukan. PIN ATM-nya gagal terus karena sistem sudah mengganti akses atas namaku dan tim legal. Lebih menyakitkan baginya adalah saat dia tahu bahwa mantan selingkuhannya, Nia, telah pergi meninggalkannya begitu saja, membawa kabur sisa uang yang dia punya, setelah tahu Reno tak lagi bisa memberinya gaya hidup mewah seperti dulu. Keduanya kini tidak hanya ditertawakan warga komplek, tapi jadi bahan gosip paling panas di media sosial, setelah videoku yang menyita aset dan menggusur Reno viral di TikTok dan YouTube. Aku cuma minta makan. Naya, aku cuma mau berteduh semalam saja. Aku kedinginan. Tangisnya pecah lagi di gerbang rumah yang kini berdiri megah dengan nama baruku yang tertera di tembok depan. Nayastana. Tiba-tiba anak kami, Reyhan, keluar dari kamarnya, melihat ke arah jendela. "Ma, itu ayah." Aku mengangguk. "Iya, itu ayahmu. Tapi sekarang mama yang lindungi kamu dari segala hal buruk. Kamu mau biarkan orang yang pernah ninggalin kamu demi wanita lain masuk lagi ke rumah ini?" Reyhan terdiam, lalu memelukku. "Aku cuma punya mama, dan itu udah cukup." Aku tersenyum dan mencium kepalanya. "Mama janji gak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi." Beberapa saat kemudian, petugas Satpol PP yang kubayar lewat surat resmi datang mengusir Reno dari depan gerbang rumahku. Suara tangisnya makin keras, makin memohon, tapi tak satu pun dari kami yang luluh. Air matanya bukan lagi berarti apa-apa. Aku pernah hancur karena dia, tapi sekarang aku yang punya kuasa. Dan tepat saat petugas mulai menyeret Reno menjauh, 1 mobil sedan hitam berhenti di depanku. Turun dari mobil seorang pria gagah, bersetelan rapi dan harum parfum maskulin. Dia adalah Raka, pria yang pernah menjadi teman lamaku saat bekerja di Arab Saudi, yang kini menjadi direktur perusahaan ekspor-impor. Dia menggenggam tanganku dan berkata di depan Reno yang masih menatapku dari jauh, "Aku sudah menyiapkan surat merger dan pengalihan bisnis ke namamu, Nay. Semua untuk kamu dan masa depan Reyhan." Aku tersenyum penuh kemenangan. Reno hanya bisa melihat dari kejauhan, dengan tubuh gemetar, wajah murung, dan langkah limbung. Dulu aku yang dia hancurkan tanpa perasaan, kini aku berdiri di atas puing-puing harga dirinya. Dan hari ini, aku benar-benar menyaksikan karma bekerja. Langit sore itu terlihat muram. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di teras istana yang dulu dibangun dari jerih payah Aulia, batu demi batu, dengan peluh dan air mata yang ditukar dengan tahun-tahun panjang kerja keras di negeri orang. Kini, rumah itu sunyi. Tidak ada lagi tawa-tawa palsu. Tidak ada lagi suara musik dari pesta liar yang biasa digelar oleh suaminya, Doni, dan gundik tak tahu malunya, Vivi. Aulia duduk di ruang tamu, di kursi ukiran jati yang dulu dibelinya sendiri saat pertama kali membangun rumah tangga. Di sampingnya,
2 pengacara dari firma hukum yang membantunya mengurus seluruh proses penyitaan aset yang sudah rampung ditandatangani. Semua sudah sah. Ibu Aulia sekarang satu-satunya pemilik sah rumah, mobil, dan rekening Doni yang selama ini digunakan untuk membiayai gaya hidup wanita simpanannya, ucap pengacara itu sambil menyodorkan surat resmi dari pengadilan. Aulia mengangguk pelan, matanya menatap kosong ke arah dinding rumah, tempat yang dulu dipenuhi foto keluarga, yang kini tinggal satu figura, foto dirinya sendirian, tersenyum saat baru sampai dari bandara kemarin. Itu satu-satunya momen bahagia yang layak dikenang. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar pagar. Doni, dengan tampang lusuh dan pakaian kusut, berteriak histeris. "Aulia, kamu gila. Ini rumahku. Kamu gak punya hak usir aku kayak gini. Aku suamimu." Aulia berdiri, membuka pintu, dan menatap laki-laki itu dengan dingin. Tubuhnya tegak, matanya menyala, bibirnya kaku menahan segala bentuk emosi yang selama ini dibendungnya. "Kau suamiku? Di mana kau saat aku di padang pasir bersujud di atas lantai marmer panas, menggosok toilet para majikan, mencuci kaki anak-anak orang Arab? Di mana kau saat aku kirim uang hasil banting tulang untuk bangun rumah ini, sementara kau pesta dengan perempuan rendahan yang kau ajak tidur di ranjang yang kubeli?" Doni terdiam. Tapi Vivi tidak bisa diam. Wanita itu melangkah maju. Matanya masih menyimpan nyala api kesombongan yang belum sepenuhnya padam. "Kamu pikir kamu bisa rampas semuanya? Itu harta suamimu. Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan." Aulia tertawa kecil, tapi getir. Ia mengeluarkan berkas tebal dari tasnya dan melemparkannya ke arah Vivi. "Ini bukti semua aset atas namaku. Dari akta rumah, rekening bersama, hingga mobil yang tiap minggu kau pakai ke salon. Semuanya aku beli, aku bangun, dan kini aku rampas kembali. Karena ini bukan rampasan. Ini pengembalian." Vivi memekik marah. Tapi 2 petugas keamanan dari pengadilan sudah berdiri di belakang mereka. Mereka menerima laporan Aulia soal penghuni liar yang enggan pergi dari properti milik sahnya. "Silakan keluar, atau kami jemput pakai borgol. Kalian sudah resmi melanggar batas waktu pengosongan," kata salah satu petugas. Doni menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini ia merasa aman, merasa tak mungkin digulingkan. Tapi kini, ia berdiri di luar pagar rumah yang dibangunnya dari uang wanita yang kini mengusirnya. Dengan langkah gontai, ia menarik koper usang yang tinggal 1. Vivi masih berteriak, menangis, marah, memaki Aulia sebagai wanita kejam. Aulia hanya tersenyum. "Kejam? Aku cuma balas budi. Kau cicipkan dulu hidupku. Sekarang giliran aku balas rasa sakit itu dalam bentuk kemewahan yang kalian nikmati tanpa rasa malu." Pintu rumah ditutup. Kunci diputar. Dunia di luar tak lagi urusannya. Kini, rumah itu kembali ke pemilik aslinya. Di dalam rumah, Aulia mengambil napas dalam-dalam. Ia menatap sekeliling. Bekas-bekas wanita itu masih ada. Lipstik di cermin, parfum murahan di kamar mandi, dan bantal-bantal dengan motif mencolok yang jelas bukan pilihannya. Semua akan ia buang. Ia akan bersihkan rumah itu seperti membersihkan luka lamanya. Mulai hari ini, ia akan hidup tanpa bayang-bayang laki-laki yang menghancurkannya. Ia membuka jendela dan membiarkan cahaya matahari sore menembus masuk. "Ini rumahku. Ini hidupku. Ini kemenanganku." Dan mereka, Doni dan Vivi, biarlah mereka mengenang istana ini dari kejauhan. Karena kini, rumah ini adalah saksi bahwa seorang perempuan bisa kembali, mengambil apa yang pantas ia miliki, dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap malu-malu di sela jendela kaca rumah mewah yang kini tak lagi dihuni dengan rasa damai. Rumah yang dulunya penuh janji manis dan doa-doa seorang istri setia, kini menjadi saksi dari kehancuran harga diri seorang suami yang mengkhianati wanita yang paling tulus mencintainya. Aku berdiri di depan pagar rumah, ditemani oleh beberapa petugas hukum dan seorang notaris. Hari ini bukan sekadar aksi penyitaan.
Hari ini adalah hari penentuan. Hari ini adalah akhir dari kebohongan panjang Denny. Hari ini, aku akan robek topeng suamiku di depan seluruh mata dunia. Aku melangkah pelan namun pasti, dengan langkah-langkah berwibawa dan pandangan penuh kemenangan. Di tanganku tergenggam surat kuasa kepemilikan penuh atas rumah, mobil, dan seluruh aset bernilai yang dulu dibeli dari keringatku sebagai TKW selama 8 tahun. Tidak sedikit pun Denny mengeluarkan uang untuk itu. Bahkan, listrik dan air pun dulu aku yang bayar dari Riyadh lewat aplikasi. Tapi dia dengan sombong menyebut itu rumah warisan keluarga. Begitu pintu pagar dibuka, kulihat wajah Denny yang ketakutan tampak dari balik jendela. Dia panik, terburu-buru keluar, belum sempat merapikan kemeja tidur yang sudah kusut. Di belakangnya, muncullah wanita pengganggu rumah tangga kami, Sinta, mengenakan daster tipis dan wajahnya pucat. Tangan mereka gemetaran, dan sorot mata mereka penuh rasa bersalah bercampur ketakutan. "Apa maksudmu ini, Fitri?" Denny berteriak dari ambang pintu. Aku tak menjawab. Cukup menyerahkan dokumen ke petugas yang langsung menggelar proses pemasangan segel dan tanda penyitaan. Mobil Fortuner dan motor Ninja 250 langsung ditarik dari garasi. Denny hanya bisa berdiri mematung. Semua ini, rumah ini, kendaraan ini, bahkan perabotan di dalamnya, semua dibeli dari rekeningku. Aku yang bekerja siang malam jadi babu orang di negeri orang. Kerjamu hanya berselingkuh dan berpesta. Aku membentak keras, hingga tetangga mulai keluar menonton. Tapi aku tak peduli. Denny mendekat, mencoba memelas. "Tolong, Fitri, jangan begini. Kita masih bisa bicara baik-baik." "Baik-baik," teriakku nyaring. "Di mana kamu saat aku demam di penampungan Arab? Di mana kamu saat aku disiksa majikan tapi tetap transfer uang demi bangun rumah ini? Kamu di mana saat aku merindukan suamiku, tapi kamu malah tidur dengan perempuan yang bahkan tak tahu arti kesetiaan?" Sinta hendak membuka mulut, tapi aku tak beri kesempatan. Jangan kira kamu bisa hidup nyaman di atas penderitaanku. Kamu pikir bisa tinggal di rumahku, tidur di kasurku, pakai AC yang kubeli dengan uang lemburku? Kalian pikir aku bodoh?" Tangisan Sinta meledak. Denny menarik tangannya, mencoba menenangkannya, tapi aku sudah menunjuk tajam ke arah mereka. "Kalian punya 1 jam untuk angkat kaki dari rumah ini. Setelah itu, tim keamanan akan mengeluarkan kalian secara paksa." "Fitri, anak-anak kita." Denny mencoba menyentuhku, tapi aku mengelak. "Jangan bawa-bawa anak. Kamu tak pantas jadi ayah. Kamu bahkan tak pernah menafkahi mereka. Setiap tahun hanya kirim foto selfie dan janji-janji palsu. Sekarang, kamu bahkan tega membiarkan anak-anakmu tidur di rumah peta kontrakan sementara kamu tidur di istanaku dengan pelakor." Para tetangga mulai bergumam. Beberapa merekam kejadian itu. Aku biarkan semua tahu siapa sebenarnya Denny. Biarkan semua tahu siapa yang pengkhianat, siapa yang korbankan hidup demi keluarga. Mobil derek datang, membawa semua kendaraan keluar. Pintu rumah kubuka. Kugandengkan petugas untuk menghitung ulang barang-barang yang akan aku ambil. Tak lama kemudian, datang kuasa hukumnya Denny, terlambat dan berpenampilan terburu-buru. Tapi dia hanya bisa terdiam saat notaris menunjukkan dokumen lengkap kepemilikanku. Denny tak punya celah hukum. Semua bukti transfer, bukti pengiriman, semua ada. Akhirnya, 1 jam berlalu. Aku berdiri di ambang pintu saat Denny dan Sinta menyeret koper keluar dengan wajah tertunduk. Mereka diantar keluar oleh petugas. Suasana hening, kecuali suara klik dari kamera-kamera ponsel tetangga. Sebelum mereka benar-benar keluar dari gerbang, aku berkata dengan suara lantang, "Mulai hari ini, anggap saja kamu tak pernah punya rumah, tak pernah punya istri, dan tak pernah punya kehormatan. Aku mencintaimu dengan seluruh hidupku dulu, tapi kamu mengkhianati cinta itu. Maka hari ini,
Aku menceraikan masa laluku, dan aku menikahi kehidupanku yang baru, tanpa kamu. Mereka diam. Bahkan suara burung pun seolah enggan berkicau menyaksikan kehancuran dua manusia yang tak tahu balas budi. Aku menutup pintu perlahan. Air mata menetes. Tapi bukan karena sedih. Itu adalah air mata lega. Akhirnya aku menang. Suasana di ruang utama rumah yang dulu pernah dipenuhi dengan tawa dan doa, kini berubah menjadi gelanggang penuh ketegangan dan air mata. Aku berdiri di tengah, mengenakan gamis hitam panjang, jilbab tersemat rapi. Dan di belakangku berdiri dua pengacara tangguh serta notaris. Di seberang sana, Dedi dan wanita yang dulu ia panggil sayangku, hanya bisa menunduk. Matanya menghindari tatapanku, mungkin malu atau takut. Silakan duduk kalau masih merasa berhak, ucapku datar, tanpa nada amarah tapi tajamnya melukai. Dedi berusaha menyambung kata. Nur ini, kita bisa bicara baik-baik, kan? Rumah ini, rumah kita. Aku tersenyum dingin. Rumah ini atas namaku. Begitu juga mobil Fortuner yang kau gunakan buat antar jemput selingkuhanmu ke salon. Aku sudah cek semua dokumen. Bahkan listrik, air, dan asuransi atas namaku. Kau cuma nebeng, Dedi. Dan hari ini aku datang bukan untuk berdebat, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Air muka Dedi berubah. Tubuhnya gemetar. Kamu nggak bisa usir aku begitu aja. Kita masih suami istri. Aku melirik pengacaraku. Silakan dibacakan. Seketika itu juga surat gugatan cerai dibuka, dibacakan secara resmi di hadapan mereka, dan notaris pun menunjukkan akta kepemilikan rumah dan kendaraan yang sudah diperbaharui dengan materai asli dan tanda tangan yang sah. Mulai hari ini, saudara Dedi dinyatakan tidak memiliki hak tinggal maupun mengakses properti yang dimaksud, berdasarkan surat penyerahan dan bukti transfer dari hasil kerja TKW Ibu Nur di Arab Saudi selama 7 tahun terakhir. Semua aset sah milik klien kami, ujar pengacaraku. Wanita yang bersandar pada lengan Dedi sontak berteriak. Dasar perempuan kampungan. Enak aja ngusir kita. Aku menatapnya. Kau bilang aku kampungan? Tapi aku yang bangun istana ini, bukan kamu. Kau cuma penumpang gelap yang menjarah. Dan sekarang waktumu habis. Aku berjalan pelan ke arah pintu utama, lalu membukanya lebar. Silakan keluar sebelum aku panggil pihak keamanan. Dedi mematung. Nur, aku salah. Tapi jangan gini. Aku mendekat. Kamu pikir aku pulang hanya dengan oleh-oleh dan air mata? Aku pulang dengan kehormatan yang kalian rampas. Dan kini aku rebut kembali. Dan bukan cuma itu, aku pulang untuk mengakhirimu. Wanita itu menarik tangan Dedi, menyeretnya keluar. Udah, Bang. Mending kita cari rumah kontrakan aja dulu. Dengan berat hati, Dedi menyeret koper kecil yang ia siapkan diam-diam sebelumnya. Mungkin ia tahu hari ini akan datang. Saat mereka melewati gerbang, aku menutup pintu perlahan, lalu memutar tubuh, menangis dalam senyum. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kemenangan. Rumah ini kini bersih, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Hanya ada aku, anak-anakku, dan sisa-sisa luka yang siap sembuh. Tiba-tiba, telepon genggamku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari kantor pengacara. Proses penyitaan rekening atas nama Dedi sudah berhasil. Sisa uang di bawah 3 juta rupiah. Selamat, Bu Nur. Tahap akhir telah selesai. Aku mengepalkan tangan. Selesai sudah. Besok, aku akan mulai hidup baru. Tanpa Dedi, tanpa air mata, tapi penuh harapan. Langit pagi itu cerah, seolah ikut merayakan kemenangan batinku. Aroma melati yang kutanam sendiri di pekarangan istana rumahku menyapa hidungku pelan. Rumah yang dulu penuh dengan suara cemoohan, pengkhianatan, dan luka, kini kembali menjadi milikku seutuhnya. Dan bukan hanya itu, rumah ini kini bersih dari aura lelaki tak tahu diri bernama Dimas dan pelakor murahan bernama Rani.
Ku duduk di balkon lantai 2, memandang keluar dengan secangkir teh panas di tangan kanan dan setumpuk dokumen kepemilikan aset yang sudah resmi berpindah atas namaku di tangan kiri. Rumah, mobil, tanah, dan bahkan beberapa rekening bank yang selama ini digunakan Dimas untuk menyembunyikan uang hasil kerjaku saat jadi TKW, semuanya kini telah resmi kembali padaku. Ku tarik napas panjang, mengingat perjalanan berdarah dan air mata hingga titik ini. Tak mudah, sama sekali tidak. Dulu aku pergi ke Arab Saudi demi menyelamatkan keluarga kami dari lilitan utang. Aku menahan panas, dipukul majikan, dan tidur di lantai keras demi mengirim uang ke tanah air. Tapi ketika aku pulang, yang kudapati adalah luka. Dimas hidup enak dengan perempuan lain, bersenang-senang di atas hasil keringatku. Tapi kini, semua sudah kubalas. Hari ini, Pengadilan Agama kembali mengesahkan surat perceraianku dengan Dimas. Dia datang dengan wajah muram, rambut berantakan, kemeja lusuh yang tak lagi berkelas seperti dulu. Bahkan Rani tak datang mendampingi. Katanya, mereka bertengkar besar, dan si pelakor kabur ke kampung halamannya karena tak tahan hidup susah tanpa rumah dan kendaraan mewah. Selamat ya, Mbak Ayu. Sekarang semua aset udah resmi atas nama Mbak. Suami Mbak nggak punya hak lagi. Putusan pengadilan udah inkrah, kata pengacaraku sambil menyerahkan dokumen lengkap. Mataku berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari lelaki pengkhianat, dari mertua yang pernah menamparku karena tak bisa memberi cucu cepat, dan dari seluruh tekanan yang pernah membuatku hampir gila. Aku bangkit, berjalan pelan ke halaman depan. Di sana, mobil yang dulu digunakan Rani untuk jalan-jalan belanja kini terparkir rapi, bersih, dan siap kugunakan untuk kebutuhan bisnis online shop yang sedang kurintis. Kusap bodi mobil itu, lalu tersenyum penuh kemenangan. Beberapa tetangga lewat dan menyapaku penuh hormat. Mereka kini tahu siapa aku sebenarnya. Dulu mereka mungkin hanya melihatku sebagai perempuan biasa, TKW yang pulang dengan luka. Tapi kini mereka melihat Ayu yang bangkit, yang menyita semua yang pernah dirampas darinya. Sore itu, aku mengadakan syukuran kecil. Tak mewah, tapi hangat. Beberapa teman dekat, tetangga baik, dan keluargaku datang. Kami makan bersama, tertawa, dan berdoa agar langkah baruku dipenuhi berkah. Saat malam tiba, aku berdiri di depan rumah, menatap langit gelap dengan jutaan bintang berkelip. Terima kasih, Tuhan, atas pelajaran, kekuatan, dan kemenangan ini. Aku tidak dendam, aku hanya ingin adil. Dan sekarang, aku bahagia. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kubuka, dan isi pesannya membuat hatiku benar-benar mantap. Ayu, maaf, aku menyesal. Tapi aku tahu, aku tak pantas lagi untukmu. Jaga dirimu, Dimas. Aku tidak membalas, karena memang tak perlu. Aku telah menutup bab kehidupanku bersama dia. Kini saatnya aku menulis cerita baru, sebagai perempuan merdeka, kuat, dan tak akan pernah diinjak lagi oleh siapapun. Dan rumah ini, yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi simbol dari keadilan. Akhir.